Halo, aku Betty. Sekarang kamu lagi nontonin channel Pothead. Di sini aku suka ngetes alat-alat untuk podcasting dan juga home recording. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Di video sebelumnya aku udah sempat ngebahas soal boom arm, dan di video kali ini aku mau ngebahas soal boom arm lagi nih. Boom arm yang bakalan aku bahas, kayaknya sih semua orang udah pada tahu ya, Rode PSA 1. Kalau yang ini PSA 1 Plus nih, versi yang paling barunya. Kalau boom arm ini sih kayaknya udah jadi barang wajib lah ya untuk para content creator di dalam maupun di luar negeri. Terus yang make dia tuh umumnya sih podcaster ataupun YouTuber yang rata-rata syutingnya tuh sendiri, terus format kontennya monolog, dan pengen pakai mikrofon yang close miking, bukan pakai shotgun, karena emang hasil suaranya juga lebih bagus. Terus juga posisi boom armnya ini biasanya tuh ditaruhnya di pinggir meja ya, baik itu di samping ataupun mungkin di depan gitu ya, di belakangnya monitor. Kemudian si armnya ini, dia tuh dibikin menjulang ke arah kita supaya kita tetap bisa close miking. Tapi sebelum aku bahas soal si boom arm ini, aku mau ngebahas dulu boom arm pertamaku waktu aku tuh awal-awal mulai podcasting nih. Ini dia boom armnya ya. Ini bahkan nggak ada mereknya guys. Jadi kalau misalnya dari kamu ada yang ngikutin channel Pothead nih, mungkin udah tahu juga ya, trennya aku tuh dulu waktu awal-awal mulai bikin konten, itu pokoknya kalau beli barang cari yang murah aja dulu gitu. Terus di video sebelumnya kan aku juga udah sempat ngebahas soal table stand ya. Dan di situ tuh aku juga cerita, waktu pakai mikrofon yang enteng, produk atau aksesoris yang aku pakai tuh nggak ada masalah. Tapi kemudian ketika aku mulai upgrade mikrofon, misalnya ke Rode PodMic ini, nah disitulah si boom arm yang tadi aku beli, itu tuh mulai menunjukkan kalau dia tuh tidak berfungsi dengan baik, karena dia nggak bisa menahan bobot dari si PodMic. Kendala yang kedua, kalaupun misalnya kamu bisa nemuin boom arm yang lebih kuat daripada yang tadi aku beli ya, sebenarnya kan tujuan kita pakai boom arm itu supaya kita bisa close miking dengan mudah ya. Jadi misalnya kita mau posisinya maju mundur nih. Nah, kita bisa gerak-gerakin si boom armnya ini supaya posisi mulut kita dengan mikrofon tuh tetap deket gitu kan. Sementara kalau misalnya pakai si boom arm yang tadi aku beli nih, karena build quality-nya, terus juga karena sistem pegasnya dia, jadi kalau misalnya digoyang-goyangin nih, ini tuh akan menimbulkan noise yang akhirnya tuh bisa masuk ke dalam rekaman. Kemudian kendala yang ketiga, bass-nya. Jadi aku beli boom arm itu tuh waktu tahun 2019, berarti aku udah pakai selama beberapa tahun ya. Dan aku menemukan kalau ulirnya itu ternyata tipis, kemudian juga dia kurang kuat ya. Dan bahkan sekarang ini tuh udah bengkok nih. Ininya bengkok, ininya juga bengkok gitu ya. Sementara kalau misalnya kita pakai PSA 1, ini base-nya udah pasti tebel dan juga solid gitu ya. Jadi ketika lagi rekaman tuh aku nggak takut kalau misalnya mikrofonnya ini kenapa-napa, misalnya ada risiko terjatuh atau gimana gitu. Walaupun memang boom arm yang aku beli itu tuh harganya murah ya yang tanpa merek ini. Jadi cuman 100 ribuan. Dan aku lihat-lihat juga bahkan ada yang harganya di bawah 100 ribu. Tergantung dari panjang pendeknya. Jadi sebenarnya balik lagi ke kamu sih. Sampai di titik mana kamu berada sekarang nih dalam produksi konten audio, terus juga sejauh mana kamu mau invest nih untuk kelancaran proses produksi. Kalau si PSA 1 Plus ini, dia tuh dijualnya di kisaran 1,9 juta rupiah. Kalau yang PSA 1 itu di 1,3 juta rupiah. Kemudian kalau beli, kamu dapetin boxnya kayak gini. Terus di dalam boxnya ada beberapa item. Jadi kamu akan dapetin armnya ini. Terus juga dapetin adapter 3/8 ke 5/8. Terus juga dapetin pengait meja. Ini yang lagi aku pakai di sini. Kemudian ada satu lagi pengait meja yang sifatnya tuh lebih permanen. Ini kayak gini bentuknya. Nah, si PSA 1 Plus ini, jadi memang kalau menurut spesifikasi, dia ini lebih kuat ya daripada PSA 1. Karena dia tuh diklaim bisa menahan bobot mikrofon sampai 1,2 kilo. Kalau yang PSA 1 itu sampai 1,1 kilo. Jadi sebenarnya kamu bisa mengaitkan mikrofon apapun sih ke dia ya. Atau bahkan kamu juga bisa mengaitkan kamera ataupun lampu gitu selama kamu punya adapter-adapternya. Soalnya aku juga suka ngelakuin itu sih. Jadi aku pakai si boom arm tuh sebagai tiang lampu. Terus kalau soal build quality,
Aku udah sering bilang juga kayaknya ya di beberapa video, produk-produknya Rode itu build quality-nya udah nggak perlu diragukan lagi lah. Nah, si PSA 1 Plus ini juga kamu udah akan dapetin sleeve-nya ini nih. Ini untuk kabel manajemen ya. Jadi kamu nanti bisa kaitin si kabel XLR nih ke sini supaya tampilan di kamera tuh lebih rapih. Cuman yang disayangkan memang ini tulisan Rode-nya ada banyak ya, dan besar-besar juga, jadi ada di kedua sisi sleeve, terus ada di kedua sleeve-nya ini. Dan sleeve-nya ini nggak bisa dicopot ya guys. Jadi kalau misalnya kamu terganggu dengan tulisan Rode-nya, menurutku sih beli yang PSA 1 udah cukup. Tapi kalau misalnya kamu memang pengen tampilan yang lebih rapi, ya beli PSA 1 Plus karena ada kabel manajemennya. Dan selama kamu tidak terganggu dengan tulisan-tulisan Rode-nya itu. Terus satu yang perlu diketahui juga nih, si pengait mejanya PSA 1 ini, dia tuh bisa dipakai untuk dikaitkan ke meja dengan ketebalan maksimal kira-kira 7 cm lah ya. Nah, kalau misalnya ternyata meja yang kamu pakai itu bibirnya itu nggak selebar yang biasanya, atau mungkin kehalang dengan rangka mejanya ya, kayak yang aku pakai sekarang ini, ya solusinya sebenarnya bisa jadi aku pakein kayak semacam papan tambahan gitu ya, aku tempel ke mejanya, supaya si pengait mejanya ini tuh bisa dikaitkan dengan maksimal gitu. Sekarang nih, kalau ngomongin soal harga, aku juga udah pernah bilang, kalau misalnya ada harga, udah pasti ada barang gitu ya. Karena dengan harga segitu, kamu akan dapetin barang yang memang kualitasnya tuh bagus. Terus kalau misalnya ngomongin soal boom arm nih, dari sepenglihatanku ya, ada dua jenis pengguna boom arm. Jadi pengguna boom arm dari atas ke bawah, sama boom arm dari bawah ke atas. Jadi kalau misalnya kamu kayak yang tadi aku bilang nih, content creator yang formatnya itu monolog, kemudian juga tampilannya itu ya, si boom arm-nya ini di belakangnya monitor gitu, kemudian kameranya itu tampilannya dari depan ke kamu, atau mungkin dari samping atas ke kamu, ya udah pasti mendingan beli si PSA 1 ini, karena ya memang dia udah yang terbaik lah. Terus juga keuntungannya nih pakai boom arm dari atas ke bawah, sebenarnya gerakan tangan kita tuh jadi bisa lebih fleksibel, lebih dinamis ya, ketimbang kita pakai boom arm yang dari bawah ke atas. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan, posisi kamu tuh kayak gimana, kemudian cara kamu berbicara tuh kayak apa, terus juga ruangan kamu tuh seperti apa, baru abis itu beli yang tepat sesuai dengan fungsinya. Dan satu lagi saranku ya, jangan takut untuk investasi alat. Karena di sini kata kuncinya tuh investasi ya, bukan asal beli. Jadi investasilah di peralatan yang harganya itu nggak murah. Karena yang pertama, udah pasti kualitasnya bagus. Terus yang kedua, kalaupun misalnya nih karena alasan apapun gitu ya, kamu akhirnya berhenti bikin konten, kamu selalu bisa jual lagi barangnya dengan harga yang lumayan oke. Jadi ongkos pakainya tuh sebenarnya nggak sebesar yang kita bayangin di awal. Karena kita selalu bisa jual lagi barangnya, apalagi kalau misalnya produk yang kita punya itu dari merek ternama, misalnya kayak Rode ini, udah pasti barang secondnya itu bakalan ada yang mau sih. Dan ini dengan catatan ya, kalau misalnya memang kamu udah serius di creating content. Terus juga untuk tampilan boom arm yang tadi aku omongin, ini konteksnya juga untuk konten video ya. Kalau ternyata konten kamu itu audio only, ya segala tampilan yang tadi udah aku bahas itu gak usah dipikirin sih. Sama satu lagi, ini juga tambahan aja khusus untuk podcaster ya. Jadi dari konten-konten yang aku perhatiin ini dari para podcaster di luar negeri, mereka tuh juga suka naruh boom arm ini dikaitinnya itu ke semacam meja kecil atau kayak coffee table gitu. Karena banyak dari konten-konten mereka nih, para podcaster ini tuh duduknya di sofa. Soalnya kan kalau misalnya kita duduk di sofa ya, ketika lagi maju mundur, itu memang posisiin mikrofon supaya dekat dengan mulut tuh lebih enak pakai boom arm ketimbang kita pakai mic stand lantai. Nah, kalau kamu sendiri, tim yang mana nih? Boom arm dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Coba kasih tahu ya di kolom komen. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dah!